Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo Pesona Inspira, gimana kabarnya hari ini di hari Selasa 14 November 2023? Semoga Pesona Inspira sehat selalu dan spesial hari ini di jam 1 siang di hari Selasa seperti biasa Faza menyapa dalam sajian antri. Asik ngobrol seputar imigrasi. Wah, luar biasa banget ya. Dan kali ini Pesona Inspira temanya menarik sekali, yaitu berkaitan dengan pelayanan paspor haji dan umroh Kabupaten Wonosobo. Jadi untuk Pesona Inspira yang ada rencana untuk berangkat haji atau umroh bisa menyimak ya obrolan kita hari ini, karena spesial banget. Antri kali ini tidak hanya dari kantor imigrasi tapi juga dari kantor Kemenak Kabupaten Wonosobo. Nah, maka dari itu hari ini Faza mau menyapa narasumber yang sudah bergabung bersama Faza di studio. Yang pertama ada dari Kasih Dokin Talkim Kanim Wonosobo, ada Bapak Fakih Prabowo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Nah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Walaupun musim hujan ya di Kabupaten Wonosobo ya. Oke, dan yang kedua spesial tamu kita hari ini ada dari pembimbing manasik haji dan umroh Kemenak Wonosobo, ada Bapak M. Fakih Husni. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, nah spesial nih Pesona Inspira yang beda hari ini, selain ada kolaborasi antara imigrasi dan Kemenak, adalah narasumber kita namanya sama nih. Ini kembar tapi beda ibu dan bapak ya. Sama-sama Pak Fakih, luar biasa. Tapi nanti Faza manggilnya tetap Pak Fakih ya, karena panggilannya juga Pak Fakih semua ya. Jadi nanti akan ada embel-embelnya di belakangnya gitu. Ya, sebelum kita ngobrol lebih banyak nih Pak, saya mungkin pengen kenalan lebih jauh dulu dengan Pak Fakih ini. Sebelumnya saya mau tanya ke Pak Fakih Prabowo dulu dari kantor imigrasi. Sudah berapa lama dinas di Wonosobo Pak? Oke, alhamdulillah saya menjabat sebagai Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal di kantor imigrasi kelas 2 non-TP Wonosobo itu sejak 2 bulan lalu kurang lebih. Oh, ya. Berarti kalau di Wonosobonya sudah berapa lama Pak? Kalau di Wonosobonya alhamdulillah saya sudah 5 tahun Mbak. Oh, sudah 5 tahun. Berarti sudah terbiasa dengan cuaca Wonosobo ya? Iya. Tapi kalau aslinya Wonosobo nggak Pak? Aslinya saya kelahiran Jakarta tapi orang tua saya Magelang. Oh gitu. Oh berarti suhunya nggak beda jauh lah ya beda Pak. Jauh. Magelang dan Wonosobo. Kalau Pak Fakih Husni Pak, sudah berapa di Wonosobo berapa lama? Atau mungkin asli Wonosobo kalau Pak Fakih? Saya masuk Wonosobo tahun 2000. Berarti sudah 23 tahun ya di Wonosobo. Alhamdulillah sudah bisa menyesuaikan diri. Iya. Walaupun sebelum di Wonosobo saya di Jakarta. Oh iya. Tapi asli dari Jogja, keluarga ibu. Kalau keluarga bapak dari Lampung. Oke, berarti sudah terbiasa dengan Wonosobo. Sudah menetap di Wonosobo Pak Fakih? Alhamdulillah. Wah, oke. Wonosobo indah, Wonosobo sejuk, Wonosobo menyenangkan. Menyenangkan. Betah berarti di Wonosobo kalau gitu. Apalagi sudah 23 tahun ya Pak Fakih ya. Oke. Nah, Pak Fakih kalau di sebagai pembimbing manasik dan haji umroh di Kemenak Wonosobo sudah berapa lama Pak? Saya masuk Wonosobo tahun 2000. Ketika itu kita ditempatkan di kantor urusan agama. Jadi tahun 2000 saya di kantor urusan agama kecamatan Kejajar, kemudian mutasi ke Kertek, kemudian Laksono, kemudian Kalikajar, hampir sekitar 8 kecamatan. Kemudian tahun 2013 saya membersamai jamaah haji Kabupaten Wonosobo untuk mendampingi sampai Tanah Suci. Kemudian mulai itu saya menjadi pembimbing manasik haji dan umroh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Berarti kalau jadi pembimbing manasik haji dan umroh, apakah setiap tahun berangkat haji Pak? Pengennya. Oh. Oke. Tapi kita berangkat dari rumah dengan niat yang ikhlas mendampingi jamaah haji. Insya Allah dapat pahala seperti yang berangkat. Amin. Luar biasa. Jadi kalau Pesona Inspira kok punya cita-cita sering ke mengunjungi Baitullah gitu, mungkin salah satunya bisa jadi petugas Kemenak ya Pak ya. Siapa tahu rezekinya di sana gitu, itu juga bisa. Oke, hari ini kita akan ngobrol seputar pelayanan paspor haji dan umroh Kabupaten Wonosobo
ya Pak ya. Nah ini otomatis banyak sekali masyarakat Wonosobo yang akan tertarik gitu karena semuanya pasti bercita-cita untuk berangkat ke sana dan maka dari itu pasti mengurus untuk paspor haji dan umroh. Nah sebelum lebih jauh saya pengen tanya dulu ke Pak Fakih Prabowo nih Pak. Iya. Sebenarnya apa sih Pak paspor haji dan umroh ini Pak? Oke, jadi paspor itu pada dasarnya sama Mbak. Jadi paspor itu adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara. Jadi terkait paspor haji dan umroh itu ataupun paspor wisata itu sama. Jadi tergantung kebutuhannya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya paspor ini seperti halnya paspor yang lain gitu ya. Betul. Berarti tidak ada peruntukan khusus bahwa ini paspor hanya untuk haji dan umroh gitu nggak ada Pak? Tidak ada. Gitu. Berarti Tapi sama. sepertinya dulu pernah ada ya. Dulu waktu masih ada paspor coklat ya Pak ya. Ada coklat. Iya. Oh gitu. Berarti Iya, dulu pernah ada ya. Dulu paspor haji itu khusus warna coklat itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Oh yang dulu gitu. Departemen Agama. Betul. Masih Departemen Agama. Kalau sekarang berarti sudah enggak Pak? Sudah tidak. Sudah Sudah tidak. tidak. Cukup satu itu Cukup berarti satu ya. Oke. Kalau untuk masa berlakunya apakah sama? Kalau yang paspor biasa itu kan 10 tahun gitu ya Pak Iya. ya. Nah kalau ini gimana Pak? Sama. Jadi terhitung tahun 2022 kemarin paspor kita masa berlakunya sudah berubah menjadi 10 tahun. Ya. Yang sebelumnya 5 tahun. Berarti sama juga Sama ini. semuanya. Oke, berarti Pesona yang Inspira kalau misalkan ada kesempatan haji dan umroh berkali-kali, ternyata tidak harus membuat ini setiap mau berangkat gitu. Iya. Cukup satu kali aja selama masa berlakunya masih ada gitu. Nah, kalau persyaratan pembuatannya apa saja Pak ini dokumennya yang perlu disiapkan? Oke, terkait paspor ya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas Permenkumham nomor 8 2014, itu persyaratan paspor itu hanya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Oke. akta kelahiran atau surat nikah atau ijazah, serta untuk yang penggantian itu ditambah membawa dengan paspor lamanya. Oh gitu. Ya. Itu kalau penggantian. Penggantian. Oh, kalau yang baru berarti cukup itu aja cukup ya. itu aja. Oke. Nah, saya pengen berlanjut ke Pak Fakih Husni nih Pak dari Kemenak sendiri Pak. Sebenarnya setiap tahun gitu Pak ada ini nggak kerepotan tersendiri nggak untuk proses pembuatannya? Mengingat apalagi pas kemarin setelah pandemi itu kan khusus diberangkatkan yang umur senior ya Pak, umur yang sudah agak sepuh gitu. Apakah Kemenak maksudnya menghadapi kerepotan untuk mengurus paspor gitu Pak? Alhamdulillah tahun-tahun terakhir ini kita semuanya lancar. Karena semua sudah dipersiapkan ya dari kantor Kementerian Agama dan kita telah bersama-sama dengan kantor imigrasi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama jamaah haji, dan persiapan untuk pembuatan paspor juga jauh-jauh hari sudah mulai mereka mempersiapkan dokumen. Sebab kan kadang jamaah haji ada yang dokumennya berbeda antara nama di KTP dan nama di buku nikah, itu kan ada sedikit berbeda. Jadi masih ada waktu untuk kemudian memperbaiki data-data itu. Ya, insya Allah semuanya lancar. Ya, insya Allah, Pak. Ya. Kalau dari Kemenang sendiri Pak, biasanya kapan sih mempersiapkan atau mungkin mengingatkan, mengarahkan nih calon jamaah haji untuk membuat paspor tuh berapa bulan sebelum Pak? Kalau di kami ketika mereka sudah pulang haji ya, yang sudah tahun sebelumnya sudah pulang haji, kemudian kita persiapkan data jamaah untuk yang tahun berikutnya, mereka sudah mulai tahu saya mau berangkat tahun 2024 misalnya ya. Kemudian mereka sudah mulai mempelajari persyaratan-persyaratannya, termasuk juga untuk kelengkapan dokumen pembuatan paspor. Jadi dan bulan-bulan ini sepertinya juga sudah mulai ada pengumpulan berkas ya. Jadi itu yang dipersiapkan. Masyarakat sudah mulai pinter ya. Karena mereka juga bermedia sosial, jadi mereka juga mendapatkan informasi banyak melalui informasi media sosial juga, selain media dari imigrasi dan kami. Berarti mereka membuat paspor secara mandiri gitu ya Pak ya? Atau mungkin kolektif Pak? Biasanya seperti apa teknisnya? Kalau yang sudah kita kolektif bareng-bareng. Jadi kalau untuk paspor haji sendiri mereka memang yang sudah terdaftar di Kementerian Agama ya Pak ya. Nah jadi nanti pembuatan paspornya itu secara
kolektif melalui Kementerian Agama gitu. Jadi nanti memang jadwalnya sendiri kita tentukan kapannya. Jadi untuk terkait kuotanya sesuai dengan jumlah kuota per daerahnya sendiri. Di situ kita mulai untuk pembuatan paspor. Oh, berarti tiap tahunnya memang seperti itu, Pak? Memang ada. Berarti nanti kantor imigrasi ke Kemenak gitu, atau mungkin dikumpulkan di tempat tertentu gitu, gimana Pak teknisnya? Tergantung. Untuk misalkan dari daerah tertentu kayak seperti Magelang kemarin, mohon izin Bapak, Kemenak Magelang itu meminta kami untuk hadir, dan tentunya kami selalu siap untuk hadir di mana saja. Selama itu memang untuk tujuan yang baik untuk masyarakat, kita akan lebih mendekat lagi. Oh iya, gitu. Karena memang wilayah kerja imigrasi Wonosobo juga di Magelang gitu ya Pak ya. Kebetulan wilayah kerja kami memang 5 kabupaten 1 kota, dan khusus haji ini Pak, Banjarnegara itu termasuk dalam kami juga. Meskipun gitu. Banjarnegara itu wilayah kerjanya kantor imigrasi Cilacap. Oh gitu. Lebih dekat dengan Wonosobo. Iya betul. Kan kalau mengurus haji buat paspor harus ke Cilacap terlalu jauh ya kalau Banjar ya. Iya halo. Gitu Pesona Inspira. Jadi kalau Pesona Inspira misalkan sudah dapat panggilan nih tahun depan gitu, wah luar biasa, amin gitu ya. Terus wah kira-kira bikin paspornya gimana ya gitu. Ternyata sudah ada ya. Tinggal ikuti saja caranya, dan juga persyaratannya tidak rumit ya Pak ya, tidak rumit. Jadi cukup dipersiapkan hal-hal yang sudah disebutkan sama Pak Fakih tadi. Nah, Pesona Inspira itu dia pengantar kita obrolan mengenai paspor haji dan umroh. Kita masih akan banyak sekali berbicara mengenai paspor haji dan umroh ini. Akan tetapi kita akan dengarkan jeda iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri. Bincang santai seputar imigrasi. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama Faza, Pesona Inspira dalam sajian Antri tentunya ya. Dan kita hari ini ngobrol berkaitan dengan tema yang sangat menarik, yaitu paspor untuk haji dan umroh. Ini pasti penting banget untuk Pesona Inspira. Jadi mungkin ada yang mau bertanya-tanya, silahkan langsung aja gabung di WhatsApp-nya di 0823 2383 9996 ya. Langsung aja mau bertanya ke Pak Fakih Husni dari Kemenak atau ke Pak Fakih Prabowo dari kantor imigrasi ya. Oke, saya pengen bertanya ke Pak Fakih Husni nih Pak, untuk tahun ini kira-kira ada penambahan atau pengurangan jumlah kuota berangkat haji di Wonosobo nggak Pak? Atau jumlahnya mungkin sudah ada diketahui berapa Pak? Kita belum dapat informasi secara pasti sesuai dengan regulasi. Tahun kemarin Wonosobo ada sekitar 700-an. Tahun ini kemungkinan tidak jauh berbeda, jadi sekitar 700-an. Tapi ya kita berharap nanti ada penambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk pemerintah Republik Indonesia. Seperti tahun kemarin pemerintah kita mendapatkan tambahan sekitar 8.000 jamaah haji. Wow. Ya. Tapi informasi terakhir itu kemungkinan kita ada tambahan sekitar 20.000 jamaah haji. Tapi semoga menjadi kenyataan. Semoga benar ya, luar biasa. Tapi kalau untuk penambahan sekitar 20.000 berarti di Wonosobo juga kemungkinan akan ada tambahan kuota ya Pak ya? Ada tambahan kuota. Berarti kalau misalkan Pesona Inspira tahun ini untuk yang mau berangkat, apakah sudah dapat pemberitahuan Pak untuk tahun depan akan berangkat gitu? Sesuai dengan nomor porsi dan kuota gitu? Yang berangkat tahun 2024, mereka sebagian sudah tahu. Oke. Berarti kalau misalkan ada penambahan kuota nanti akan diberitahukan lebih lanjut gitu. Berdoa ya. Penambahannya pun juga nanti berdasarkan nomor urut porsi haji. Oke, berarti tidak diambil acak gitu ya Pak ya. Iya, jadi Pesona Inspira kalau misalkan ada yang punya nomor urutnya kok kira-kira berangkat di tahun 2025, berdoa saja semoga ada penambahan kuota ya. Jadi bisa berangkat untuk tahun 2024 gitu. Nah, saya selanjutnya pengen bertanya ke Pak Fakih lagi nih. Dari mereka yang sudah tahu untuk akan berangkat di tahun 2024 gitu. Persiapan untuk pengumpulan berkas pendaftaran berkaitan dengan paspor atau yang lainnya gitu, apakah sudah dilakukan Pak sampai sejauh ini Pak?
Alhamdulillah kita sudah melakukan sosialisasi dan sebahagian besar jamaah sudah mulai mengumpulkan berkas-berkas itu. Dan barangkali ada 1-2 berkas yang belum lengkap, mungkin dalam waktu 1-2 minggu ini sudah bisa terlengkapi. Jadi harapan kita nanti paling tidak di awal 2024 sudah mulai ada proses untuk pembuatan paspor gitu. Pak Fakih Prabowo ya. Iya, Pak. Ya, betul. Jadi kalau misalkan Pesona Inspira masih ada beberapa yang diperlukan nih, silakan untuk langsung dikumpulkan saja karena nanti 2024 mau bikin paspor ya. Oke, nah saya pengen bergeser ke Pak Fakih Prabowo dari kantor imigrasi. Nah, jadi di belakangnya ada kantornya nih, takutnya salah ya. Takutnya salah penamaan. Iya. Dari kantor imigrasi, ada persyaratan khusus nggak sih Pak untuk pembuatan paspor di haji dan umroh ini Pak? Oke, terkait persyaratan itu hanya sekedar data dukung tambahan nih Pak. Jadi untuk memang jemaah calon haji ini kita minta ada dukungan dari Kementerian Agama dalam hal penambahan nama. Gitu. Jadi memang untuk haji dan umroh sendiri itu kan ada 3 suku kata ya Pak? Iya, 3 suku kata. Itu menurut itu aturan dari Arab Saudi sendiri ya Pak ya? Betul. Iya, jadi seperti itu aja tambahannya. Oh gitu, berarti kalau Mas Fakih Prabowo R-nya harus muncul. Betul. R-nya apa tuh? Ramadan Pak. Fakih Ramadan Prabowo sudah cukup 3 suku kata. Kalau Mbak Faza mungkin harus nambah. Enggak, Faza Lutfia. Berarti cukup atau nambah? Nambah 1 lagi. Oh gitu. Berarti harus cari nih. Faza Lutfia apa nih? Orang tua. Gitu. Nama orang tua. Berarti bin ya, istilahnya bintinya gitu ya. Betul. Gitu. Jadi Pesona Inspira kebanyakan kalau nama gitu Pak. Kalau dulu kan orang-orang dulu kebanyakan cuma 1 nama nih Pak. Betul, kayak misalkan Suparman gitu. Nah, itu gimana Pak dari Kemenak untuk menyikapi hal itu Pak? Ya kita lihat nanti yang bersangkutan putra siapa. Gitu. Kalau misalnya bapaknya juga 1 nama, misalnya Suparman bin Suparmin, tambah 1 lagi Suparmanto simbahnya lagi misalnya begitu. Kalau orang Jawa kan biasanya mirip-mirip seperti itu. Jadi caranya seperti itu nggak perlu bubur jenangke ya Pak ya. Nggak perlu nama baru. Nggak perlu nama baru. Baiklah. Apakah ini juga berlaku untuk paspor yang lain Pak, untuk penambahan nama atau hanya untuk haji dan umroh Pak? Ya, jadi penambahan nama itu hanya untuk haji dan umroh saja. Berarti jadi untuk negara lain itu cukup nama sungguhnya aja, nama sebenarnya. Ya, apakah kalau Pak Fakih Husni sendiri pernah menemukan kasus yang unik nggak Pak? Misalkan 2 nama, tapi pengen penambahan nama tidak berdasarkan nama orang tua, pengen nambah nama sendiri gitu misalkan, itu boleh nggak Pak kayak gitu? Kalau memang ada perubahan nama berarti harus mendaftarkan melalui pengadilan negeri ya. Betul Pak. Untuk pencatatannya nanti melalui kantor pencatatan sipil. Jadi ada penambahan nama yang nanti kemudian dilegalkan. Itu catatan kependudukannya namanya sudah memenuhi kan itu. Kalau misalnya belum tetap tadi menggunakan strategi bapaknya simbahnya. Betul. Ya. Jadi memang tambahan sedikit terkait persyaratan paspor tadi kan ada kartu keluarga dan ijazah atau akte lahir nih Pak. Jadi itu juga di data itu yang memuat nama orang tuanya. Gitu. Jadi kita ada dasar juga untuk menerapkan tambahan nama itu di paspor. Betul. Jadi tidak asal ya. Jadi tetap berdasarkan dokumen yang ada gitu. Nah, itu dokumennya berarti berdasarkan kakak, orang tuanya siapa dan lain sebagainya. Itu ya Pesona Inspira ya. Jadi kalau tiba-tiba pengen wah ini kesempatan saya untuk menambah 1 nama gitu. Itu harus lewat pencatatan sipil dulu. Jadi nggak boleh karo itu ya. Terlalu panjang nanti jadinya. Iya. Ada kira-kira ada ini nggak sih mungkin alasan khusus Pak kenapa harus lebih dari 2 suku kata gitu, 3 suku kata gitu, ada nggak? Atau mungkin hanya memang aturan dari sana saja gitu? Ya itu tadi kebetulan dari pemerintah Arab Saudi sendiri sudah mengeluarkan aturan terkait nama tersebut. Berarti memang berdasarkan aturan di sana ya? Betul.
Oke deh. Kalau misalkan kurang juga seperti itu tadi sudah ada aturannya ya pesona inspirasi seperti yang disampaikan. Nah, apakah kalau paspor haji ini bisa digunakan untuk berwisata Pak? Misalkan tahun ini saya haji, terus kemudian tahun depan saya pengen ke Singapura pakai paspor yang sama gitu. Apakah boleh Pak? Bisa. Jadi paspor itu kegunaannya sama. Jadi misalkan untuk umroh dan haji memang ada penambahan nama dan itu kita terakan di halaman belakang identitas, Bapak. Tidak bisa di depan. Oke. Karena itu juga tidak semua negara bisa terima penambahan nama tersebut. Gitu. Jadi memang ada beberapa negara kayak seperti Singapura, setahu saya itu mereka justru minta nama realnya itu dicetak di depan. Jadi tidak boleh ada penambahan nama. Penambahan nama itu ada di halaman 4 belakangnya. Seperti itu. Berarti kalau untuk paspor sebenarnya memang ini paspor netral ya, tidak ada paspor untuk haji dan umroh. Sekali lagi gitu Pesona Inspira, kalau misalkan 10 tahun ke depan pengen pakai paspor yang sama bisa, asalkan tidak rusak ya Pak ya, masih bisa digunakan, identitasnya juga jelas terbaca gitu. Nah, kalau dari Kementerian Agama sendiri nih Pak Fakih, apakah untuk pembuatan paspor ini itu pernah ada halangan nggak ke depannya? Terus kemudian apakah tahun ini juga akan ada pelaksanaan teknis yang sama seperti tahun sebelumnya atau mungkin ada pelaksanaan yang berbeda Pak? Kemungkinan masih sama dengan tahun kemarin, cuman nanti lokasi ya, lokasi yang mungkin nanti kita akan harapkan untuk pembuatan paspor bisa di kantor Kementerian Agama. Bisa Bapak. Kebetulan tahun ini kan kita punya kantor baru yang pelayanan haji terpadu ya. Jadi nanti masyarakat biar lebih merasa dekat dan senang, sebab paspor haji itu bagi jamaah haji merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Sangat penting sekali, dan mereka ketika pengurusan saja sudah menampakkan keceriaannya, kebahagiaannya, dan juga kebanggaannya, karena dengan paspor itulah mereka mau menuju ke tanah suci. Dan istimewanya juga ya, mungkin kalau di Wonosobo pemilik paspor paling banyak ya karena faktor mau haji. Betul, betul Pak. Gitu. Haji dan umroh khususnya Pak. Haji dan umroh memang banyak ya Pak banyak, ya. Pak, ya. Kalau setelah pandemi sendiri nih Pak Fakih dari kantor imigrasi, apakah ada terlihat signifikan Pak kenaikan pembuatan paspor untuk haji dan umroh sendiri? Jelas. Jadi setelah masa pandemi itu, jadi saat pandemi itu memang karena keterbatasan dari negara tujuan juga yang memang masih menutup juga. Jadi setelah masa itu, setelah dibuka memang terjadi peningkatan yang sangat untuk khususnya jamaah haji dan umroh sendiri. Ya, apakah pernah ini Pak sampai kemudian antri banyak karena memang mau membuat paspor haji dan umroh gitu? Pernah ada kasus kayak gitu nggak Pak? Kalau di kita antrian alhamdulillah tidak, karena sekarang sistem antrian kita juga sudah online juga. Jadi untuk yang datang ke kantor itu bisa mendaftarkan diri dulu di aplikasi M-Paspor, dan juga untuk travel umroh atau biro perjalanan apabila ingin berkolaborasi dengan kami, silakan berkirim surat juga Pak. Apalagi untuk jamaah umroh, untuk nanti kita bisa hadir ke tempat yang ditentukan kita. Berarti kalau misalkan memang mau mendatangkan kantor imigrasi untuk pelayanan ini sangat bisa ya Pak? Tidak harus. Kita memang ada program dari Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu namanya Easy Passport Bapak. Easy Passport. Nah itu memudahkan masyarakat, di mana kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Wah, luar biasa. Semakin mudah ternyata membuat paspor ya. Itu Pesona Inspira. Kalau untuk biaya apakah sama dengan paspor yang lain Pak? Untuk paspor haji dan umroh. Jadi paspor itu biayanya Rp350.000 untuk paspor biasa. Nah, untuk yang paspor elektronik sendiri, kebetulan kantor imigrasi Wonosobo juga sudah bisa melayani paspor elektronik Bapak. Itu di harga Rp650.000. Oke, gitu Pesona Inspira. Nah, saya sedikit penasaran nih Pak, untuk proses foto sendiri kan ada memang pengambilan foto untuk paspor ini ya. Apakah untuk haji dan umroh ada ketentuan menggunakan pakaian tersendiri untuk pas foto menggunakan waktu untuk persyaratan haji dan umroh, atau memang fotonya biasa saja Pak? Maksudnya dari pakaian gitu? Oke, jadi untuk foto paspor itu semuanya sama. Foto paspor itu sama, pada dasarnya rapi ya Mbak, rapi. Dan
kalau bisa baju berwarna selain putih. Karena gitu. memang background kita putih. Gitu. Oh, berarti yang penting rapi dan Iya, sopan gitu iya. Pesona Inspira. Nah, ini ada yang WhatsApp Pak di WA-nya Pesona Inspira, ada Pak Jaja dari Silomerto. Mau tanya untuk biaya haji tahun depan apakah ada kenaikan? Nah, ini kira-kira gimana nih Pak Fakih Husni, silakan. Kita masih menunggu jadi keputusan dari pemerintah. Di tahun sebelumnya ada kenaikan cukup signifikan yang dirasakan oleh jamaah haji kita. Di tahun 2023 ada pelunasan yang harus dipenuhi berkisar mendekati 24 juta. Oke. Ya, jadi dari yang telah disetorkan oleh jamaah di ketika awal mendaftar yaitu 25 juta. Dan mereka kan juga masih punya uang yang berada di Kementerian Agama itu 25 juta. Nanti kita nunggu saja berapa nanti pemerintah memberikan keputusan jumlah yang harus dibayarkan. Tapi sepertinya ada kenaikan. Dan harapannya tidak terlalu banyak ya Pak. banyak, Iya, ya. betul. Ya. Berarti kalau misalkan nih Pak ada kenaikan, memang kenaikan ini diperuntukkan untuk yang baru daftar di tahun ini ya, atau yang sudah daftar juga ikut juga kenaikan nambah gitu Pak? Tidak juga. Jadi pelunasan itu dilakukan bagi jamaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun itu. Oh gitu. Itu misalnya nanti 2024 ya. Jadi mereka yang diperintahkan untuk melunasi adalah mereka yang dipastikan bisa melaksanakan perjalanan haji. Jadi memang masuk di porsi tahun ini, kemudian secara kesehatan juga memenuhi unsur kesehatan. Jadi istitoah kesehatan itu nanti menjadi syarat yang utama bagi seseorang untuk bisa melunasi. Dan sepertinya regulasi ini yang akan nanti diterapkan di tahun 2024. Jadi jamaah akan melunasi setelah mereka cek kesehatan, apakah mereka istitoah kesehatannya untuk dapat menuju ke tanah suci. Baru setelah itu baru kemudian melunasi, dan kita masih tetap menunggu regulasi dari pemerintah pusat kapan dibayarkan dan nominasinya. Ya, gitu. Kalau misalkan terjadi seperti ini Pak, misalkan daftar terus kemudian saya tahun ini berangkat gitu, akan tetapi di seleksi kesehatan ternyata saya belum bisa berangkat tahun ini. Apakah penundaannya berapa lama Pak? Apakah mungkin ada ketentuan berangkat 5 tahun lagi atau berangkat di tahun depan gitu? Langsung dia akan nanti direkomendasikan untuk tahun berikutnya. Tetapi kalau di tahun berikutnya pun secara kesehatan belum memenuhi, ya tahun berikutnya begitu. Tapi menjadi prioritas karena yang bersangkutan kan telah mendapatkan haknya untuk berangkat pada tahun-tahun yang sudah diputuskan ya, sesuai dengan keputusan dari pemerintah ya. Berarti tidak hangus dalam waktu tertentu tidak, gitu nggak betul, ya, betul, tetap betul, aman ya, gitu. ya, Oke, berarti jangan khawatir Pesona Inspira ya. Nah, ada pertanyaan lagi Pak, ini dari Ibu Karisma di Wonosobo. Mau tanya dong, sekarang kalau mau haji antrinya berapa tahun Pak? Misalkan saya daftar di tahun 2024 gitu. Bisa jadi sudah mendekati 30 atau 35 tahun ya. Wow, itu jadi untuk antrinya saja. Ya. Tapi kita nanti coba lihat ya. Lihat melalui aplikasi haji. Kan kita punya aplikasi Haji Pintar ya. Itu masyarakat juga sudah bisa mengakses. Jadi kalau mau melihat estimasi berangkatnya, tinggal dimasukkan nomor porsinya. Jadi upload melalui aplikasi Haji Pintar, kemudian masukkan nomor porsinya, langsung kemudian klik akan keluar estimasi berangkatnya tahun berapa. Gitu. Berarti sebenarnya mereka juga bisa mengetahui itu waktu betul mendaftar gitu. Ya. Ada kemungkinan pengurangan tahun nggak Pak? Misalkan saya sebenarnya berangkat 20 tahun lagi, tapi karena regulasi kemudian saya berangkat menjadi 15 tahun lagi gitu. Apakah ada kemungkinan seperti itu Pak? Kita tidak tahu ya, karena setiap tahun regulasinya selalu berbeda, selalu fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan di lapangan tentunya. Seperti tahun 2022 itu kan kita hanya memberangkatkan yang muda-muda,
yang lansia tidak diberangkatkan. Otomatis kan yang sebetulnya tahun sebelumnya tahun depannya dia berangkat tapi masuk karena memenuhi kuotanya ya. Jadi kita lihat regulasinya setiap tahunnya. Iya, gitu, berarti intinya. kadang memang berubah ya Pak setiap Betul, tahunnya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Angie di Sambek. Apakah biaya haji akan naik sampai 100 juta Pak? Bagaimana menyikapinya dari Kemenak Wonosobo? Wah, ini memang kemarin sempat ramai ya Pak itu ya Pak ya. Oke. Tadi saya mengikuti acara Iya. evaluasi haji tahun 2023. Itu juga ada jamaah yang menyampaikan informasi di media itu sekitar 105 kalau tidak salah 105. ya. Itu yang kemungkinan ya. Ya. Tetapi itu kan masih usulan. Ya, Jadi betul. nanti yang memutuskan adalah presiden melalui Kepres ya. Oleh Kepres. Jadi nanti setelah dirembuk ya regulasinya melalui DPR RI dan pemerintah. Begitu. Jika itu. Berarti memang masih itu belum final ya Belum sebenarnya. Jadi tenang Pesona Inspira, kita berdoa saja semoga tidak terlalu jauh kenaikannya. Kalau bisa malah tetap ya. Jadi seperti itu. Tapi apakah ini Pak, kalau misalkan terjadi kenaikan biasanya karena faktor apa Pak? Di lapangan bisa jadi karena faktor kurs juga, Oke. kemudian layanan di sana. Oh. Ya, yang namanya suatu negara kan berbeda-beda. Ya, Jadi kita betul. sementara kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji kita. Gitu. Ya. Berarti memang faktor perekonomian dunia tuh sangat berpengaruh ya Pak ya Betul, terhadap betul, ini. ya. Gitu Pesona Inspira. Jadi berdoa saja semoga kita bisa berangkat, amin ya. Amin. Gitu. Nah, sudah banyak sekali yang kita bicarakan Pesona Inspira. Kita masih akan berbicara lagi mengenai paspor haji dan umroh ini. Akan tetapi kita akan mendengarkan jeda iklan berikut ini. Jadi tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Ya, Pesona Inspira untuk tema mengenai haji dan umroh ini memang sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas ya. Tadi kita sudah bahas tuntas mengenai syarat administrasi dan juga apa yang mesti dipersiapkan ketika akan berangkat haji dan umroh gitu. Nah, setelah ini saya pengen tanya sesuatu yang mungkin lebih menarik nih Pak, yaitu apa sih pengalaman yang pernah kemudian sampai diingat yang sangat mengenang sampai sekarang gitu yang dialami oleh Pak Fakih Husni dan juga Pak Fakih Prabowo sejauh ini gitu. Nah, saya mungkin pengen ke Pak Fakih Husni sendiri nih Pak. Ada nggak sih pengalaman yang berkaitan dengan pendampingan haji dan umroh gitu yang masih dikenang sampai sekarang gitu Pak? Ya, jamaah haji kita kan kebanyakan adalah lansia. Oke. Lansia. Kemudian kadang-kadang kedekatan antara suami istri, anak itu juga sangat kuat. Kadang-kadang ada jamaah yang merasa karena paspor itu dokumen yang sangat penting, tidak bisa hilang dan sebagainya, itu dokumennya dititipkan. Dititipkan kepada suaminya atau dititipkan kepada anaknya gitu. Jadi, bahkan pemberian paspor itu biasanya kan saat di embarkasi ya. Di embarkasi diberikan karena itu dokumen yang penting, makanya udah dititipkan pada suaminya saja gitu ya. Nah, itu ketika nanti kita sebagai petugas biasanya sering mengingatkan itu. Bapak Ibu dipastikan nanti di dalam pesawat paspornya dipegang sendiri-sendiri, jangan dititipkan itu. Itu pun kadang di pesawat masih ada juga yang dititipkan. Jadi ini yang unik kadang seperti itu. Mereka sangat luar biasa sekali. Tapi intinya ya selama beberapa kali saya mendampingi mereka ya alhamdulillah lancar semua. Meskipun kadang kita harus sabar, kita harus selalu mengingatkan. Iya, betul. Dan pemerintah kan juga sudah memberikan semacam tas paspor ya. Tas paspor. Nah, tas paspor itu unik lagi. Tas paspor itu kan sebetulnya hanya untuk menyimpan paspor. Tetapi biasanya ketika di tanah suci dipakai untuk harian. Jadi dipakai untuk harian ya. Sementara kalau paspornya kan disimpan di muasasah ya, di muasasah. Nah, tasnya akan tetap dibawa oleh jamaah. Nah, tasnya itu dipakai untuk nyimpen uang, belanja dan sebagainya itu. Nah, kadang-kadang ada tasnya yang
hilang Oke. tas paspornya. Jadi itu fenomena jamaah ya. Iya. Tetapi istimewa ya. Semua perjalanan haji dan umroh adalah perjalanan yang sangat istimewa dan sangat menyenangkan. Betul. Apalagi ini menjadi bagian dari wisata religi ya, yang dapat meningkatkan spiritualitas setiap muslim. Betul. Nah, tapi ini Pak, tadi sempat saya mendengar ya cerita dari Pak Fakih waktu jeda iklan gitu, berkaitan dengan pengalaman Pak Fakih mendampingi waktu kemarin jamaah itu didominasi oleh kaum lansia. Nah, itu ada pengalaman unik apa Pak sebenarnya kemarin Pak? Yang ketika di pesawat ya. Kebetulan tahun 2023 saya mendampingi jamaah haji dari Kepulauan Riau. Itu ada jamaah yang sudah berada di pesawat, yang lainnya sudah istirahat, tidur, dia jalan, kuru kirir, kemudian ditanya, mau kemana ibu? Saya mau minta berhenti di pom bensin depan. Oh. Padahal ini di pesawat di ya. pesawat. Jadi itu yang kadang-kadang semacam itu. Jadi kalau sudah lansia, mungkin perasaannya dia naik angkot saja ya, atau naik bus saja. Jadi bisa berhenti di terminal atau bisa berhenti di pom bensin kan. Tapi karena fenomena jamaah yang lansia memang sangat luar biasa sekali. Tapi kita petugas hampir semua total melaksanakan pelayanan kepada mereka. Jadi walaupun saya sebagai petugas kloter yang mendampingi proses perjalanan jamaah haji dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi kita juga fokus untuk memberikan pelayanan jamaah manula. Jadi kita yang dorong jamaah melalui kursi roda, kadang kita juga ngangkat jamaah yang manula, kemudian kita harus pulang pergi ya dari masjid mencari jamaah ada yang belum kembali dan lain sebagainya itu. Jadi dan itulah fenomenanya ketika di lapangan. Tapi semuanya enjoy, semuanya asik dan dinikmati ya Pak ya. Perjalanan haji perjalanan yang sangat istimewa. Luar biasa. Ini katanya Pak Fakih Prabowo mau jadi relawan Pak Fakih Husni nih. Oh iya, kalau ada kesempatan kenapa enggak? Betul, saya juga mau nih. Nah, kalau Pak Fakih Prabowo dari imigrasi sendiri, ada pengalaman unik nggak Pak berkaitan dengan mungkin pengelolaan, pengorganisasian atau hal-hal apapun selama di kantor imigrasi Pak? Iya, jadi sebelumnya saya masuk Wonosobo ini sangat bersyukur Mbak. Karena sebelumnya saya dinas di Sumatera Utara, Tanjung Balai Asahan Bapak. Itu daerah pesisir yang sangat panas sekali. Jadi begitu masuk Wonosobo rasanya saya bersyukur sekali gitu. Nah terkait pengalaman di imigrasi sendiri khususnya saat musim haji Mbak. Memang ketika musim haji tiba itu banyak hal unik karena tadi Pak Fakih bilang memang benar banyakkan jamaah mayoritas lansia ya Pak. Jadi ketika pengambilan foto sidik jari itu ketika kita minta Bu jempolnya gitu, yang dikasih telunjuk Pak. Bu jari tengah yang dikasih kelingking. Gitu ya. Jadi ya seperti itu. Namun demikian saat musim haji ini tetap kita lakukan kerja itu secara ikhlas ya, dan betul. Memang itu juga ladang ibadah buat kami juga gitu. Ya seperti itulah Mbak. Ya berarti pengalamannya luar biasa sekali lah Mbak Inspira, dan kunci dari semuanya adalah yang pasti sabar ya Pak ya. Betul, sabar betul, bagaimanapun betul. Itu karena kita juga memberikan fasilitasi kepada orang yang akan berangkat ibadah gitu juga, kita berharap semoga kita mendapatkan perintilan dari ibadah mereka. Amin. Gitu luar biasa sekali. Jadi Pesona Inspira memang kalau memberikan pelayanan kepada masyarakat tuh harus sabar gitu. Oke, Pak Fakih Husni dan juga Pak Fakih Prabowo, kita tidak terasa sudah hampir 1 jam ya untuk ngobrol berkaitan dengan paspor haji dan umroh, juga pengalaman Bapak-Bapak sekalian dalam melayani masyarakat di kedinasan masing-masing. Saya pengen untuk sesi akhir ini sebelum kita tutup, saya pengen mendengar closing statement dari Pak Fakih Husni dan juga dari Pak Fakih Prabowo berkaitan dengan haji, paspor haji dan juga umroh. Mungkin dari Pak Fakih Husni terlebih dahulu, silahkan. Ya, terima kasih untuk jamaah calon haji Kabupaten Wonosobo. Dari awal setelah mendaftar haji, ya sebaiknya banyak mencari informasi tentang kelengkapan dokumen, dan juga yang paling utama adalah bagaimana jamaah haji untuk mempersiapkan diri dengan manasik. Apa saja yang harus dilakukan ketika berada di tanah suci, ya mulai dicari informasi itu. Banyak kita punya media informasi,
melalui YouTube, melalui Instagram di Kementerian Agama, melalui web-web lain pun juga kita dapat menerima banyak informasi itu. Dan juga layanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo untuk bimbingan manasik haji juga ada di tiap kecamatan, di KUA dan juga di kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dan juga kita ada kelompok bimbingan manasik haji ya, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Itu di Wonosobo ada beberapa yang itu juga bisa dijadikan sebagai tempat ya untuk menimba ilmu, menambah wawasan dalam mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji. Yang jelas berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang telah mendaftar haji dan insya Allah diberangkatkan dan mendapatkan kemabruran atas hajinya. Dan haji perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang sangat istimewa, dan dengan haji yang mabrur Tuhan akan bahagiakan kehidupan kita dunia dan di akhirat. Demikian, terima kasih. Amin, amin, amin. Semoga tercapai kita semua bisa berangkat haji gitu ya. Kemudian closing statement dari Pak Fakih Prabowo dipersilakan Pak. Oke, untuk pendengar Pesona Radio khususnya dan masyarakat pada umumnya, bagi yang ingin membuat paspor silakan gunakan kemudahan yang sudah kami sediakan, ya, daftar melalui M-Paspor dan tidak melalui calo. Oh iya, betul ya, karena sebenarnya jalur resmi itu mudah. Betul, ya, tidak sudah banyak kemudahan sekarang. Betul, tidak seribet yang Pesona Inspira bayangkan. Iya, Pak Fakih Husni dan juga Pak Fakih Prabowo, terima kasih sekali untuk kehadirannya hari ini di studio Radio Pesona. Semoga terus diberikan kesehatan, lancar terus gitu, dan kapan-kapan bisa kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya Pak. Insya Allah. Oke, Pesona Inspira, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, yang sudah bertanya, dan yang sudah menyimak. Jangan lupa kita akan jumpa lagi di sajian antri di minggu depan di jam yang sama. Jadi tetap di 90,1 FM. Saya Faza dan Pak Fakih Husni, Pak Fakih Prabowo pamit. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tahu informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Bincang santai seputar imigrasi.